Sustainable Development Goals adalah kesepakatan bersama yang akan diwujudkan pada tahun 2030. Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, salah satunya adalah tujuan ketiga, yaitu memastikan kehidupan sehat dan sejahtera dengan menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Dapat diimplementasikan pula di kampus melalui salah satunya, mewujudkan kampus sehat, aman, dan nyaman. Selamat datang di Kampus Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, beralamat di Jalan Tata Bumi nomor 3, Gamping, Sleman. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta atau Polkesyo adalah institusi pendidikan berstatus negeri dengan predikat akreditasi B dari BAN PT serta akreditasi A dan atau B dari LAMPT KES untuk 17 program studinya. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk program studi Diploma 3, Sarjana Terapan, dan pendidikan profesi kesehatan di bidang teknologi laboratorium medik, gizi, kebidanan, keperawatan, kesehatan gigi, kesehatan lingkungan, dan informasi kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta atau Polkesyo dengan tagline Unggul, Berbudaya, dan Mendunia sebagai salah satu perguruan tinggi bidang kesehatan sangat concern dengan mempersiapkan calon tenaga kesehatan dengan kompetensi yang memadai untuk menghadapi tantangan abad 21 dan seterusnya. Dengan konsep 3K, 3K. 3 kompetensi dasar yang harus dikuasai dan 3 kecerdasan yang harus dilaksanakan. 3 kompetensi dasar tersebut adalah kompetensi profesional sebagai tenaga kesehatan, kompetensi interprofesional harus bekerja sama dengan profesi lain, dan kompetensi pengusahaan digitalisasi. Harus dilaksanakan dengan 3K pula, yaitu kecerdasan pikir, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional atau agama. Polkesyo tidak sekedar mencetak calon tenaga kesehatan, akan tetapi dalam berkinerja memberikan dukungan penuh bagi peningkatan kesuksesan akademik mahasiswa, staf pengajar, staf tenaga kependidikan dengan pembelajaran jangka panjang melalui konsep Health Promoting University. Universitas perguruan tinggi yang menerapkan promosi-promosi kesehatan, serta mewujudkan dalam kebijakannya bertujuan untuk mengupayakan kesehatan untuk semua, health for all, dan mengurangi disparitas kesehatan di antara sivitas akademika Polkesyo. Konsep Health Promoting University ini telah diimplementasikan oleh Polkesyo melalui gerakan antara lain Deklarasi Kampus Sehat, Deklarasi Kampus Bebas Rokok tahun 2014, rekor muri untuk jenis tanaman anti nyamuk terbanyak di tahun 2017, serta prestasi terbaik kantor berhias di tingkat Kementerian Kesehatan 2019. Adanya kesadaran, kebiasaan hidup sehat, serta secara terus-menerus yang dilakukan dalam konsep hidup sehat ini dengan berbagai upaya dalam membentuk budaya lingkungan sosial serta dukungan fiskal menuju terwujudnya kampus sehat Polkesyo. Di era berkehidupan baru, di era berkebiasaan baru ini, kampus Polkesyo siap menerapkan protokol kesehatan dengan 3 perilaku utama, yaitu jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun. Gedung Polkesyo dibangun dengan menerapkan konsep eco-green dan smart building dirancang untuk efisiensi dalam pembangunan energi, penghematan air, melindungi kesehatan, meningkatkan produktivitas, dan reduksi limbah yang diwujudkan dalam fasilitas gedung ramah lingkungan, mengutamakan keselamatan sehingga menimbulkan kenyamanan pada saat sivitas akademika melakukan aktivitasnya. Polkesyo melakukan gerakan penghematan dan penyehatan air melalui optimalisasi sumber air hujan atau memanen air hujan, membuat instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dijadikan sebagai taman edukatif, penggunaan air toilet seefisien mungkin dengan keran tekan beserta sanitasinya, menanam tanaman dekoratif hemat air, serta adanya sumur resapan atau biopori.
Selain telah melakukan gerakan penghematan air, Polkesyo juga melakukan gerakan hemat energi, khususnya penggunaan listrik dan penggunaan BBM. Hemat penggunaan listrik dilakukan terlebih dahulu dengan penataan ruang agar tidak menghalangi cahaya masuk, menggunakan lampu dan peralatan listrik hemat energi, mematikan atau mengurangi penggunaan lampu dan peralatan listrik dalam ruangan yang tidak digunakan, dan lain sebagainya. Hemat BBM dilakukan dengan cara apabila menggunakan kendaraan dinas bersama-sama, secara kontinu, melakukan perawatan kendaraan baik dinas maupun pribadi. Sampah menjadi permasalahan tersendiri di lingkungan kampus, sehingga harus tersedia pengelolaan sampah kampus dengan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Sampah yang dihasilkan menyimpan potensi sumber daya apabila dapat dikelola dengan baik. Salah satu dosen Polkesyo merupakan pencetus ide bank sampah. Sampah organik masih dapat digunakan untuk bahan baku kompos, misalnya dengan biopot, sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang, dijual atau digunakan kembali, misalnya penggunaan meja kursi daur ulang atau barang kerajinan lainnya. Penghijauan merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan dalam menangani krisis lingkungan dan pemanasan global yang sedang terjadi saat ini. Penghijauan tidak sekedar hanya menanam pohon saja, tetapi harus dapat memanfaatkan lahan di kampus sebagai ruang terbuka hijau dengan perimbangan minimal 30% dari luas bangunan keseluruhan. Adanya ruang terbuka hijau dengan tanamannya akan tercipta udara yang sejuk dan sehat, serta memberi kenyamanan bagi semua sivitas atau masyarakat lainnya. Kampus yang sehat, aman, dan nyaman merupakan kampus yang inklusif, sehat jasmani, rohani, sosial, dan spiritual. Tidak ada kekerasan seksual, no drugs, no bullying, and no smoke. Menjadi jaminan bagi seluruh mahasiswa untuk dapat mencapai tahapan pembelajaran yang optimal. Konsep kampus sehat dapat membentuk karakter dan perilaku mahasiswa untuk selalu menerapkan pola hidup sehat, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Secara geografis, geologis, dan hidrologis, Indonesia termasuk dalam Ring of Fire, khususnya di Yogyakarta merupakan kawasan rawan bencana. Sehingga sangat penting sekali keterlibatan perguruan tinggi dalam melakukan upaya penanganan bencana bersama komponen masyarakat lainnya. Polkesyo merupakan kampus siaga bencana hingga senantiasa tanggap terhadap adanya bencana. Melalui berbagai upaya, salah satunya adalah melakukan kegiatan mitigasi, pemberdayaan sivitas akademika, pelatihan pemadam kebakaran, edukasi, dan promosi kepada masyarakat. Kegiatan K3 di ruang kerja. Sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan bugar adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Polkesyo melakukan upaya agar sivitas akademika selalu dalam keadaan sehat dan bugar melalui kegiatan antara lain menggunakan sarana tangga konvensional bukan lift, pemeriksaan kesehatan pada pos bindu, peregangan di sela kerja, olahraga teratur, penyelenggaraan kantin sehat dan bersih. Tahun 2019, Polkesyo diberikan penghargaan terbaik 1, kantor berhias tingkat Kemenkes dengan indikator pendukung untuk kampus sehat, yaitu kantor ramah lingkungan, efisiensi energi, kesehatan dan keselamatan kerja, budaya kerja 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, dan pengelolaan arsip. Kampus merupakan tempat kegiatan belajar dan mengajar. Pembelajaran menjadi kondusif ketika suasana kampus tenang, damai, nyaman, dan tentram, sehingga perkuliahan dapat berjalan dengan lancar. Maka kondisi seperti itu sangat dibutuhkan bahkan sangat penting dalam proses perkuliahan berlangsung.
adanya sistem keamanan yang baik akan menghindarkan dari adanya penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, maupun bullying. Konsep dan program kampus sehat harus dapat diterapkan oleh dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Dalam melaksanakan tupoksinya, seorang dosen dituntut melakukan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap dosen di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini juga dituntut untuk menghasilkan teknologi-teknologi tepat guna yang bisa diimplementasikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masalah kesehatan, termasuk kesehatan lingkungan. Pengajar atau dosen merupakan salah satu agent of change yang nanti juga akan bergerak terus untuk membentuk karakter mahasiswa, perubahan perilaku untuk menjadi sehat melalui kampus sehat dalam pembelajarannya. Kampus Sehat Polkesyo menjamin keberlangsungan pembelajaran masa depan menuju kesuksesan akademik mahasiswa dan sivitas akademika melalui kesadaran dan budaya perilaku hidup sehat serta mewujudkan Indonesia sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Polkesyo Health Talk. Siang ini kita akan menghadirkan jurusan keperawatan bersama saya Raden Roro Brilianti Kisnajayanti yang akan mendampingi selama 60 menit ke depan untuk membahas seputar info di jurusan keperawatan. Telah hadir di studio hari ini Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Bapak Bondan Palestin, SKM MKep SPKOM. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang Bapak Bondan. Selamat siang Mbak Roro. Pripun Pak kabaripun? Ya, alhamdulillah sehat. Moga-moga juga Mbak Roro dan pemirsa semuanya senantiasa dijauhkan dari pandemi COVID-19, tetap sehat. Amin ya rabbal alamin Pak.
Ya, Pak Bondan, kita Iya, lihat kondisi di Indonesia ya, Pak. Angka kondisi COVID ini kasus positifnya semakin bertambah tiap harinya, iya, Pak. betul. Dan tentu peran dari tenaga kesehatan, terutama perawat sebagai Mm, profesi kesehatan itu tidak akan luput di atasnya di situ. Iya, benar. Dan untuk menjadi perawat itu tentu kita harus mahir dan unggul, Pak. Dengan bagaimana caranya? Iya, Tentu dengan menentukan kampus dan institusi juga jurusan yang benar-benar kompeten untuk mendidik mahasiswanya, Pak. iya, Di sini Polkesio kan memiliki jurusan keperawatan, Bapak. iya, Kita akan membahas, mungkin mengulik seputar informasi di Polkesio, mungkin bagaimana cara pendaftarannya, iya, bagaimana profil jurusannya, dan sebagainya. Nanti kita simak selanjutnya, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan pertama ya, Bapak. iya. Untuk yang pertama, bagaimana sih, Pak, profil umum dari jurusan keperawatan? Iya. Baik, terima kasih Mbak Roro. Jadi saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan sejarahnya, karena jurusan keperawatan ini tidak hanya sejak 2001 ketika berdirinya Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Jadi dulu institusi jurusan keperawatan ini diawali dengan berdirinya AKPER, Akademi Perawat, di tahun 1981. Ya, saya kira Mbak Roro belum lahir ya? Belum, Pak. 1981. Nah, kemudian diawali pula waktu itu penyelenggaraan program cepat ya untuk membantu para medis selama 2 angkatan. Nah, kemudian kembali lagi menjadi Akademi Keperawatan pada tahun 83. Nah, selanjutnya tahun 2001 maka ada fusi dari berbagai macam pendidikan pendidikan diploma di Jogja ini Iya. menjadi 6 jurusan. Salah satunya adalah jurusan keperawatan. Nah, kemudian pada penyelenggaraan selanjutnya, bahwa penyelenggaraan di jurusan perawatan itu bukan hanya pendidikan D3 keperawatan, tetapi kemudian mulai tahun 2006 itu dibukalah beberapa prodi yang waktu itu namanya prodi mitra spesialis. Ada medical bedah, gawat darurat, kemudian anak, selanjutnya juga ada keperawatan anestesi reanimasi. Nah, selanjutnya tahun 2012 ini ada proses alih bina dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian waktu itu adalah Kemendikbud ya. Sehingga kemudian diploma 4 mitra spesialis tadi itu digabunglah menjadi satu, yaitu prodi D4 keperawatan. Sehingga selanjutnya di jurusan keperawatan ini ada pendidikan D3 keperawatan dan pendidikan D4 keperawatan. Nah, selanjutnya tahun 2018 maka kita mencoba untuk membuat prodi yang levelnya lebih tinggi daripada D3 maupun D4 perawatan tadi. Sehingga akhirnya 2018 kita memiliki prodi yang tadinya D4 keperawatan menjadi sarjana terapan keperawatan. Dan alhamdulillah kemudian pada tahun 2018 itu tadi juga berdiri prodi profesi nurse yang ini menjadi satu kesatuan dari prodi sarjana terapan keperawatan tadi. Kemudian tambah satu yaitu prodi sarjana terapan keperawatan anestesiologi. Sehingga sampai dengan saat ini kami di jurusan keperawatan memiliki 4 prodi. Yaitu D3 keperawatan, kemudian sarjana terapan keperawatan, kemudian prodi profesi nurse, dan yang terakhir adalah prodi sarjana terapan keperawatan anestesiologi. Iya, Pak. Demikian. Jadi sangat panjang ya, Pak, Ya. proses sejarahnya untuk Iya. tercipta keempat prodi ini. Ya. Lantas dalam sistem pembelajarannya di jurusan keperawatan itu seperti apa, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Ya, mungkin sebelum kepada proses pembelajaran, Iya. di sini juga kami akan menyampaikan terkait dengan unggulan, ya. Nah, ini adalah pengelola di jurusan keperawatan. Kemudian selanjutnya ini adalah visi misi dari jurusan keperawatan. Ya, slide. Nah,
Jadi ini adalah profil jurusan perawatan yang harapannya adalah menjadi institusi atau visinya menjadi institusi pendidikan tinggi rujukan ya keperawatan. Nah, kemudian yang D3 lanjut. Nah, untuk D3 ini profil yang kami inginkan atau yang kita inginkan bersama ini adalah prodi rujukan di bidang keperawatan keluarga ya. Kemudian untuk sarjana terapan dan profesi nurse ini harapan kami adalah lulusan yang memiliki kompetensi pada keperawatan medikal bedah. Sedangkan untuk keperawatan anestesiologi, maka di sini kita menginginkan profil dari lulusan ini unggul di bidang neuroanestesi. Nah, itu kira-kira visi misi dari beberapa prodi kami. Nah, terkait dengan tadi pertanyaannya adalah yang terkait sistem pembelajarannya, sistem Pak. pembelajaran secara konvensional ya, secara konvensional sebelum adanya pandemi. Jadi pembelajaran ini ada 3 fase. Pertama adalah teori ya, pendidikan teori, di mana untuk pendidikan terkait dengan teori ini kita bukan hanya konvensional klasikal saja ya di kelas, tetapi juga sudah mengembangkan pada teknologi IT. Jadi di sini mahasiswa itu juga ada gabungan ya, penggabungan antara pendidikan atau materi yang diberikan secara klasikal, tetapi juga mahasiswa juga mencari konten-konten yang terkait dengan materi tadi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah untuk laboratorium ya, laboratorium praktika. Ini kita alhamdulillah sudah memiliki beberapa laboratorium mini hospital, kemudian laboratorium medical bedah, kemudian ada kamar operasi atau perianestesi, kemudian ada laboratorium keperawatan anak, laboratorium komunitas, kemudian keperawatan jiwa, kemudian juga ada laboratorium untuk komunikasi, kemudian ada lagi terkait dengan misalnya mikrobiologi dan lain-lain yang itu sudah menjadi menjadi laboratorium terpadu. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah untuk praktek klinik. Nah, praktek klinik ini kita untuk prodi D3 keperawatan dan sarjana profesi nurse ya, itu menggunakan beberapa rumah sakit yang ada di provinsi ini, daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, terutama misalnya rumah sakit Surajito Tirtonegoro di Klaten, kemudian rumah sakit Muntilan ya. Untuk yang sarjana terapan keperawatan anestesiologi itu menyebar dari Jogja, DIY ya, kemudian Jawa Tengah, dari misalnya Cilacap sampai ke Purwokerto, kemudian kalau ke utara itu ada di Kendal ya, kalau ke timur itu sampai pada ini penjajakan di Sragen, kemudian di Ungaran ya. Jadi itu kira-kira untuk pembelajaran yang konvensional. Nah, sekarang terkait dengan pandemi ini, untuk pembelajaran teori itu menggunakan daring ya, karena kita mengacu kepada ketentuan dari menteri, baik itu Menteri Mendikbud maupun Menteri Kesehatan, bahwa untuk pandemi ini teori dilaksanakan secara daring. Kemudian untuk laboratorium ini kita model dengan menggunakan sistem flip ya. Jadi setengah kelas, kemudian separuh ada di lab, separuh menggunakan ini pendekatan IT ya. Kemudian bergantian. Ini menggunakan model flip. Kemudian kalau untuk yang klinik, untuk klinik ini awalnya memang kita sulit untuk mencari rumah sakit, tetapi alhamdulillah sampai dengan sekarang ini justru banyak rumah sakit yang membuka diri untuk bisa praktek di
tatanan klinik. Klinik. Demikian kira-kira. Oh ya. Jadi sistem pembelajarannya sebenarnya tidak ada banyak perubahan ya Pak ya, dari online maupun yang sebelum pandemi. Iya, Hanya teori yang lebih banyak ya. teorinya. Oke. Untuk sistem pembelajaran sudah Pak. Mungkin ini pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa, bukan mahasiswa sih sebenarnya, calon mahasiswa, terutama pelajar-pelajar SMA. Ada nggak sih Pak beasiswa di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini Ya, yang baik. tersedia? Terima kasih. Ini pertanyaan yang penting untuk calon pendaftar ya. Iya. Kalau di tempat kita ini seringkali kita mendapatkan pertanyaan gini, apakah ada bidik misi, ya, program semacam bidik misi. Nah, sebagai informasi kepada rekan-rekan yang ada di luar sana bahwa untuk beasiswa itu diberikan ketika mereka sudah mulai masuk di tingkat 1. Jadi ada 3 kalau tidak salah, skemanya adalah skema prestasi, kemudian beasiswa skema untuk GAKIN, keluarga miskin, kemudian juga ada dari mitra. Jadi beberapa mitra kita, terutama dari bank, ini memberikan beasiswa, ya. Termasuk untuk Dikpora juga, dari DIY itu juga memberikan beberapa beasiswa kepada mahasiswa. Iya. Cukup bervariasi ya Pak. Jadi pemirsa yang mungkin calon-calon mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tidak perlu takut tidak ada beasiswa karena lumayan banyak jalurnya yang bisa dipilih. Ada tambahan lagi satu Mbak. Iya, bagaimana Pak? Jadi direktorat ya ini sudah melaunching surga hati. Yang salah satu peruntukan dari dana ini dari dana Civitas. Ini salah satunya adalah untuk beasiswa. Beasiswa juga Pak. Jadi tambahan lagi ya Pak. Kuotanya tertambah lagi. Jadi tidak perlu takut. Mungkin pemirsa, kita akan melanjutkan segmen selanjutnya. Sebelum segmen selanjutnya, kita mungkin ada beberapa pesan-pesan dari iklan. Tetap stay di channel Polkes Health Talk.
atas perhatiannya dan tetap stay di channel kami di Polcasio Health Talk. Kita akan lanjutkan Pak Bondan untuk topik yang tadi. Tadi kan sudah dibahas ya Pak, kalau beasiswa itu bukan dari awal, tapi harus keterima dulu Pak. Jadi mahasiswa baru dapat beasiswa. Dinominasikan. Ya, baik Pak. Kalau untuk penerimaan ini sebenarnya sistemnya bagaimana sih Pak untuk seleksinya? Ya, baik. Terima kasih Mbak Roro. Jadi untuk penerimaan ini kita memiliki 3 jalur, ya, 3 skema. Pertama adalah PMDP, kemudian yang kedua adalah SIMAMA, kemudian yang ketiga SIMAMI. Ya, nanti penjelasannya bagaimana SIMAMA, SIMAMI. Pertama terkait dengan PMDP. PMDP ini adalah penerimaan dengan ada 2, yaitu jalur akademik dan jalur prestasi. Oh ya Pak. Ya, jadi mahasiswa atau calon mahasiswa itu tidak menggunakan tes, tetapi menunjukkan portofolio dari prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Nah, jadi kami ini melihat bahwa untuk PMDP ini memiliki kualitas raw input yang cukup lumayan, sehingga kami mengambil beberapa persentase dari PMDP itu ya sekitar antar 25, sekitar 25% dari kuota yang ada itu adalah dari PMDP. Nah, oleh karena itu kami mengundang bagi adik-adik calon mahasiswa yang memiliki prestasi, ya, apakah itu akademik maupun utamanya adalah non akademik, ya. Kalau misalnya tingkat kabupaten kah, tingkat provinsi, tingkat nasional, atau bahkan tingkat internasional. Nah, ini nanti akan diseleksi, dan tentunya ini hanya untuk lulusan yang tahun 2021. Ya. Jadi hanya lulusan yang 2021. Kemudian yang kedua itu adalah SIMAMA. SIMAMA ini adalah seleksi, mohon maaf, kalau PMDP tadi itu 18 Januari sampai 19 Februari ya penerimaannya. Nah, ini tinggal sedikit, tinggal 3 hari lagi. Monggo silahkan. Kemudian untuk yang SIMAMA ini adalah seleksi penerimaan mahasiswa bersama. Jadi ini dengan mungkin sekitar 36 Poltekkes di seluruh Indonesia ya. Serempak ya Pak? Serempak, ya. Jadi ini insya Allah akan dilaksanakan di 1 Maret sampai dengan 17 April. Nah, tentunya untuk SIMAMA ini memiliki kelonggaran. Jadi kalau misalnya ada rekan kita yang mendaftar di Polcasio tapi dari luar Jogja, ini bisa dilakukan. Kemudian nanti pendaftarannya ataupun ini bisa di online. Kalau dulu itu tesnya di Poltekkes terdekat, ya. Tetapi sekarang ini kemungkinan menggunakan portofolio, ya. Jadi mungkin adik-adik calon mahasiswa nanti bisa mengakses ke website ya, apakah itu Polcasio official, ya, ataukah di YouTube, ya. Jadi nanti bisa mencari informasi di sana. Nah, kemudian yang ketiga ya itu adalah SIMAMI, seleksi mahasiswa mandiri. Jadi kalau misalnya kuota itu belum terpenuhi dari PMDP, kemudian dari SIMAMA, ya masih ada kuota yang belum tercukupi atau terpenuhi, maka kemudian dilaksanakan dengan SIMAMI, ya, seleksi mandiri. Jadi seleksi mandiri nanti itu setelah April tentunya ya, setelah SIMAMA dilaksanakan. Nah, jadi untuk masing-masing prodi itu kami memiliki kuota. Jadi untuk prodi D3 keperawatan ini hampir sama semuanya, itu sekitar 50 peserta, ya 50 kursi ya. Masing-masing prodi itu dari seleksi tiga-tiganya 50 ya. 50. Kira-kira demikian. Itu hanya 3 ya Pak, nggak ada tambahan SIMOMI ya Pak ya? SIMOMI. Tadi kan SIMAMA, SIMAMI. SIMAMA, SIMAMI, SIMOMI. Ya.
Jadi urut ya, jadi PMDP dulu, si mama, kalau si mama misalnya masih ada kuota, baru kita si mami, dan selanjutnya. Ya. Terus kemudian Pak, ini kan sudah dikasih tahu, udah tahu lah caranya bagaimana mendaftar. Mungkin kita bisa langsung bahas Pak, selanjutnya tuh setiap prodinya. Tadi kan ada 4 prodi ya Pak ya. Mungkin bisa kita mulai dari prodi D3 keperawatan Pak. Ya, boleh. Mungkin kan kita penasaran kan, apa sih bedanya D3 keperawatan dengan keperawatan di luar sana? Ya. Enggak Pak? Iya. Baik, terima kasih Mbak Roro. Jadi untuk apa namanya kompetensi, tentunya ini ada semacam grading kompetensi antara prodi D3 keperawatan dengan nurse ya. Jadi kalau untuk prodi D3 keperawatan, maka dia adalah sebagai perawat pelaksana ya. Sedangkan untuk nurse ini adalah apa namanya perawat ahli ya dalam jabatan fungsionalnya. Nah, tentunya antara perawat pelaksana dengan perawat ahli ini ada perbedaan kompetensi. Nah, untuk kompetensi perawat ini kan alhamdulillah sekarang sudah ada keputusan Menteri Kesehatan nomor 425 ya tahun 2020 tentang standar profesi perawat. Jadi di situ kita bisa lihat kira-kira kompetensi yang untuk lulusan prodi D3 keperawatan dengan nurse itu apa saja. Jadi kira-kira demikian. Sudah terplotkan ya Pak ya? Sudah terplotkan. Kemudian kalau pembelajarannya pasti sama tiap prodinya, cuman kebijakannya terbeda-beda. Ya, kalau untuk pola pendidikan, D3 ini tentunya kan 3 tahun ya. Iya, 3 tahun. 6 semester. Kemudian kalau untuk profesi nurse itu harus dilalui dengan mengikuti sarjana terapan keperawatan dulu. Jadi 4 tahun ditambah profesi nurse selama 2 semester. Nah, jadi setidaknya ya 5 tahun ya. 5 tahun. Perbedaan output nanti ya. Ini tentunya nanti pada penerimaan, misalnya kalau CPNS ya, standarnya CPNS. Ini tentunya ada perbedaan antara D3 ya, perawat D3 dengan profesi nurse tadi. Ya. Kalau D3 ini Pak, kira-kira nanti gelarnya apa ya Pak ke depan itu pas lulus itu? Untuk prodi D3 keperawatan ya, ini sesuai dengan keputusan Dirjen Belmawa ya nomor 46 tahun 2019 bahwa untuk D3 keperawatan ini adalah AMDKEP ya. AMDKEP. Ya, AMDKEP. Kepanjangannya Pak mungkin? Ahli Madya Keperawatan. Nah, baik. Ya. Sedangkan untuk profesi nurse ini nanti untuk akademik dia kan masuk di sarjana terapan keperawatan. Jadi nanti lulusnya ini adalah sesuai dengan keputusan Dirjen tadi ini masuk STRKEP. Namun kemudian setelah lulus profesi nurse baru dia mendapatkan nurse. Nurse-nya. Gelarnya double ya Pak ya kalau dia ambil sarjana terapan. Untuk D3 ini tadi kan sudah dijelaskan untuk gelarnya yang akan didapat nanti adalah AMDKEP untuk teman-teman. Jadi besok namanya nggak cuma nama Fatimah, besok Fatimah AMDKEP kalau lulus. Ya. Mungkin Pak kalau penasaran kan misalnya kalau mahasiswa tuh pasti kalau lulus tuh harus ada tugas akhirnya Pak. Nah, kalau SMA kan pasti kalau lulus aja, tinggal ujian. Nah, kalau yang D3 ini tugas akhirnya kira-kira apa ya Pak kalau boleh digambarkan Pak? Sesuai dengan KKNI ya. Kalau untuk D3 ini masuk dalam KKNI yang 5 ya, level 5. Sedangkan untuk nurse itu masuk KKNI yang 7. Nah, terkait dengan tugas akhir, maka untuk yang D3 keperawatan ini nanti menggunakan KTI, karya tulis ilmiah. Jadi sesuai dengan panduan kita. Jadi untuk yang D3 ini nanti membuat kasus ya. Kasus ya.
kemudian analisis kasus yang ada yang diambil. Kemudian kalau untuk yang profesi nurse itu nanti di sarjana terapan keperawatan itu ada skripsi, Iya. ya. Kemudian pada profesi nurse nanti ada tugas akhir nurse. Ya, atau TAN. Nah, sedangkan pada skripsi untuk mahasiswa sarjana terapan ini, karena kita menggunakan jalur vokasi, Iya. maka tugas akhirnya nanti itu dibuat sedemikian rupa sebagai penyusunan atau pembuatan model ataupun produk. Ya. Jadi produk, apakah itu produk misalnya instrumen kah, atau mungkin misalnya aplikasi, atau mungkin yang terkait dengan prosedur protap, ya. Jadi yang terkait dengan lingkup pekerjaannya, ya. Itu sama saja antara sarjana terapan keperawatan dengan sarjana terapan keperawatan anestesiologi. Jadi tugasnya berkisar untuk menghasilkan produk. Jadi bisa produktif ya Pak ya, Iya. dan berkarya. Jadi besok kalau lulus nggak cuma ingat, oh dulu aku pernah buat skripsi, tapi ternyata ada karyanya. Ini loh karya saya gitu, bisa dipamerkan ya Pak. Jadi setidaknya kita ingin untuk mencapai ke sana, maka mahasiswa itu diberikan materi-materi berkaitan dengan research and development. Jadi riset dan pengembangan. Nah, harapannya nanti produk ini harapannya bisa mendapatkan haki. Usulkan untuk ciptanya ya Pak. Ciptanya. Gitu. Oke, baik Pak. Mungkin Pak sebelum kita break nanti, kita akan sebentar aja Pak, kita mungkin ada penasaran kan, kita udah lulus, ini kira-kira tuh prospek kerjanya bagaimana sih Pak? Apakah harus di Indonesia atau bisa go internasional? Ya, baik, untuk untuk prodi D3 keperawatan ini terkait dengan level pendidikannya, maka terbuka luas untuk nasional, ya, regional maupun nasional. Sedangkan di luar negeri, ya. Mohon maaf, kalau D3 keperawatan tadi, kalau di luar negeri misalnya yang sudah kita inisiasi kerjasamanya itu dengan Jepang. Jadi tapi nanti di sana itu menjadi caregiver ya Pak? Caregiver, caregiver. Nah, sedangkan untuk negara-negara lain itu saat ini sudah hampir semuanya itu memberikan standar untuk tenaga dari luar itu berbasis pada nurse. Oh, nurse. Ya. Jadi oleh karena itu, kita untuk prodi profesi nurse ini, kita juga sedang menapaki, ya, sedang mempersiapkan untuk juga include di situ menjadi pendidikan internasional. Ya, jadi alhamdulillah Poltekkes Jogja ini salah satu dari 10 Poltekkes yang profesi nurse-nya itu dikembangkan menjadi kelas internasional. Tapi ini masih kita direncanakan. Ya. Bukan hanya rencana, tapi sedang mempersiapkan. Sudah mempersiapkan ya Pak. Ya. Siap. Berarti tinggal ditunggu saja. Mungkin kalau yang mau go internasional dan ambil kelas bahasa Inggrisnya, TOEFL-nya mungkin yang mau 600, join aja ke kelas internasional. Ya. Baik, permisa, mungkin kita akan break selama 15 menit dulu.
Baik pemirsa, masih bersama saya Raden Roro Brillianti di acara Polcast Health Talk. Mungkin kita akan langsung saja melanjutkan pertanyaan tadi yang sempat terpotong break. Tadi kan kita sudah tahu bagaimana prospek kerjanya dari D3 sama D4. D4 seperti apa ya perbedaannya. Sebelum mungkin kita kalau pilih-pilih sekolah itu kan biasanya butuh ini favorit atau tidak, atau dia terakreditasi atau tidak. Nah, kalau untuk jurusan D3 keperawatan ini, apakah sudah terakreditasi apa Pak, kalau boleh tahu? Iya. Terima kasih Mbak Roro. Jadi untuk Prodi D3 Keperawatan ini alhamdulillah sejak 8 November 2015 ini mendapatkan akreditasi A dari Lambetekes. Nah, untuk Prodi Sarjana Terapan Keperawatan ya, ini sejak tanggal 6 November 2020 mendapatkan akreditasi B dari Lambetekes. Begitupun untuk Prodi Pendidikan Profesi Nurse. Iya. Ini juga akreditasinya B. Nah, sedangkan nanti di segmen STKA, Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi, Iya. nanti juga akan disampaikan ya Iya, pada nanti segmen kita akan berikutnya. bahas segmen berikutnya. Untuk Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi ini sejak 23 Desember 2020 ini masih baik. Baik. Ya, masih baik. Baik. Tapi baiknya di sini kan beda dengan yang B tadi di awal. Oh. Ya. Jadi ini Beda standar ya Pak ya? Ya, ini karena kita menggunakan 9 kriteria. Kemudian ya masih B gitu ya, masih baik. Masih baik masih ya. Baik. Alhamdulillah baik semua nih. Jadi apa teman-teman yang mau mendaftar di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tidak perlu takut kalau tidak terakreditasi. Sudah terakreditasi B dan insya Allah bisa cari kerja dimanapun Anda ingin memasukkan lamaran. Baik Bapak, kita akan bergeser ke sarjana terapan keperawatan dan nurse ya Pak. Mungkin tadi kan Bapak sempat menyinggung nih kalau sarjana terapan keperawatan itu kan fokusnya ke KMB Pak. Kenapa sih Pak latar belakangnya memilih harus KMB tidak secara general saja? Jadi dengan adanya kebijakan kurikulum perguruan tinggi atau KPT saat ini, kita diminta untuk setiap prodi itu memiliki profil yang khusus ya, atau yang membedakan dengan lulusan lain. Ciri khas ya Pak. Ya. Jadi sama halnya seperti kalau misalnya kita punya bahan tahu, tahu itu bisa dibuat sayur, bisa digoreng, bisa dioseng gitu. Buat tahu bulat. Tahu bulat ya, dadakan. Ya. Jadi itu semuanya tergantung dari prodi perguruan tinggi masing-masing ya. Jadi prodinya itu mau diarahkan kemana. Nah, terkait dengan kenapa kita mengambil medical bedah ya, karena tuntutan dari dunia masyarakat ya terhadap dunia keperawatan ini tampaknya masalah-masalah yang berkaitan dengan medical bedah itu cukup tinggi ya. Nah, kemudian kita spesifikkan lagi ada beberapa mata kuliah yang melengkapi kompetensi dari mahasiswa kami. Ya Pak. Jadi kita arahkan mahasiswa itu juga punya kompetensi ya atau profil yang berkaitan dengan diabetic nursing. Jadi ada beberapa mungkin 2 atau 3 mata kuliah yang berkaitan dengan asuhan keperawatan pada penyakit pasien dengan diabetes. Ya. Baik itu nanti di komunitas ataukah di klinik ya, jadi mereka mendapatkan kompetensi tadi. Nah, kenapa kok lebih fokus pada diabetes ya? Karena kita tahu bahwa berdasarkan penelitian ya, survei bahwa perkembangan ataupun pertumbuhan penyakit tidak menular diabetes ini itu setidaknya antara 2,5 sampai 5% ya per tahun. Nah, tentunya ini merupakan hal yang perlu antisipasi ya. Tindakan antisipatif dari kita salah satunya adalah bagaimana keterampilan dari para lulusan itu juga mendapatkan fokus pada perawatan diabetes tadi. Meskipun secara umum kompetensi itu lebih kepada medical bedah. Kira-kira demikian. Jadi nanti kalau kita misalnya ambil
sarjana terapan keperawatan Mhm. itu kita akan mempelajari keperawatan umum dulu. Mhm. Setelah keperawatan umum nanti mungkin akan dikhususkan ke Mhm. medical bedah, Iya. dan medical bedah ini masih dikhususkan lagi untuk diabetik. Ada tambahan mata kuliah penciri. Penciri ya, Nah, Pak. gitu. Ya. Berarti kira-kira ini bisa buat home care ya, Pak ya? Ya, Kalau insya Allah diabetik. ya. Testing. Jadi ada juga mata kuliah berkaitan dengan home care, Mhm. dengan kewirausahaan, ya, kemudian komplementer, Iya. yang tentunya itu juga untuk menambah kompetensi untuk membuat atau menyelenggarakan home care tadi. Jadi udah bisa lihat ya prospeknya kerja di STRKEP itu gak hanya di rumah sakit besok ke depannya. Ya. Mungkin teman-teman semua yang mendaftar ini besok ke depannya mau membuka home care atau membuka jasa perawatan panggilan seperti ke rumah-rumah, itu tuh bisa sekali. Ya. Jadi merawat pasien diabetes saja insya Allah punya skill yang baik, apalagi merawat anaknya mertua. Nah. Iya, Pak. Intermezzo aja ya. Mertua. Iya sih, memang kalau perawat itu kesannya stigma di masyarakat tuh mantu idaman ya, Pak ya. Iya, menantu idaman. Baik, Pak. Kalau tadi kan D3 itu kita balik lagi ya, Pak. Ke D3 itu tadi sempat bisa kalau mau go internasional ke Jepang. Sedangkan kalau sarjana terapan keperawatan ini tadi kan sedang dipersiapkan. Tapi dalam aktivitasnya ada nggak sih, Pak, yang bersinggungan dengan mungkin kelas internasional seperti kompetisi atau prestasi di bidang bahasa Inggris atau di non akademik yang lain ya, Pak? Iya. Baik, terima kasih. Jadi untuk penguatan pada kelas persiapan internasional ini, jadi para mahasiswa itu mendapatkan mata kuliah Inggris itu sekitar 6 SKS ya. Iya. 6 SKS. Kemudian sebetulnya ada waktu dulu itu ada ini bahasa Jepang ya. Oh, bahasa Jepang ada bahasa Pak Jepang tapi di prodi D3. Oh, di prodi D3. Tapi kemudian mohon maaf ini karena apa ya? Karena mahasiswa kita itu kan lebih banyak ingin bekerja di dalam negeri. Ya. Cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Nah, kemudian akhirnya ya tadi yang bahasa Jepang tadi kemudian diganti dihapuskan di Inggris ya. Oh, bahasa Inggris. Nah, jadi harapan kita bahwa dalam pembelajaran di klasikal tadi itu menggunakan bahasa Inggris ya. Ya setidaknya minimal nanti PowerPoint-nya gitu ya. Ditambah juga sebetulnya kita inginkan bahwa ada percakapan bahasa Inggris yang ada di kelas tadi. Oh, begitu. Kemudian untuk memperkuat critical thinking ya. Para mahasiswa itu juga diajarkan berkaitan dengan bagaimana membrowsing evidence based practice-nya ya. Jadi nanti di dalam mata kuliah EBN, evidence based nursing. Harapannya bahwa para mahasiswa itu bisa membrowsing atau mencari jurnal-jurnal ilmiah ya. Tentunya ini jurnal-jurnal yang terkemuka, sehingga kemudian nanti hasil-hasil dari jurnal tadi itu bisa katakanlah sebagai disintesiskan gitu ya. Sintesis menjadi sebuah pemahaman baru terkait dengan atau perkembangan terkini terkait dengan pelayanan keperawatan. Nah, sehingga harapannya nanti para mahasiswa ini insya Allah bisa siap secara kognisi untuk bekerja di luar. Nah, termasuk salah satunya di bagian bahasa Inggris tadi itu ada konten terkait dengan NCLEX. Ya, jadi bagaimana cara memahami soal-soal NCLEX ya. Oh, jadi seperti uji kompetensi bahasa Inggris ya, Pak ya? Betul. Uji kompetensi menggunakan bahasa Inggris yang sudah terstandar di internasional demikian ya. Jadi kita perkenalkan. Ya, jadi itu kemudian salah satu hal yang kita lakukan ya untuk menyiapkan ini, kami sudah mencoba, bahkan sudah berkunjung, kemudian berinteraksi dengan salah satu lembaga pendidikan untuk menyiapkan mahasiswa itu lulus NCLEX ya dari Filipina. Kemarin kita sudah melaksanakan kunjungan ke sana. Kemudian salah satu follow up-nya adalah terkait dengan penyiapan mahasiswa ini dipraktekkan juga di luar negeri ya, terutama yang nurse. Nurse. Kemudian harapannya
dari praktek di luar negeri itu nanti bisa diakui Secara internasional. SKS-nya diakui, dan harapannya juga nanti untuk menyiapkan NCLEX tadi. Jadi itu kira-kira jalur yang akan kita ambil dalam penyiapan mahasiswa ini secara internasional. Iya. Jadi memang sudah terplot-plotkan ya Pak, kalau D3 itu misalnya kerjasama dengan Jepang, ada bahasa Jepangnya. Kalau keperawatan yang sarjana terapan, karena dia go internasionalnya masih luas, jadi kita memperkuat bahasa Inggrisnya juga. Dan ini juga dibuktikan dengan banyaknya MOU yang sudah dibuat kampus Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dengan beberapa kampus universitas di luar negeri. Baik, pemirsa, mungkin kita akan break sebentar selama waktu yang ada iklan akan lewat. Tetap bersama kami. Ya, terima kasih masih bersama kami di Poltekkes Health Talk. Kita akan lanjutkan ke segmen ini, yang ini akan membahas segmen sarjana terapan keperawatan anestesiologi. Apa sih anestesiologi itu? Anestesiologi itu biasanya tuh yang membius atau anestesi. Saat kita akan bedah itu ada perawatnya, perawat anestesi namanya. Nah, untuk lebih jauhnya, untuk melihat apa sih saja yang dipelajari di keperawatan anestesi, kita kembali lagi ke Pak Bondan ya Pak. Baik, untuk sarjana terapan keperawatan anestesiologi ini Pak, sebenarnya apa sih Pak yang bedain sama yang keperawatan yang STR-KEP itu Pak, yang sarjana terapan keperawatan? Apakah dari pembelajarannya kurikulumnya berbeda atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Untuk pendidikan sarjana terapan keperawatan anestesiologi ini, tentunya kurikulumnya berbeda dengan sarjana terapan keperawatan. Jadi untuk sarjana terapan keperawatan ini nanti titelnya setelah lulus nanti adalah STR-KEP. STR-KEP. Tetapi harus mengikuti profesi. Wajib. Menjadi pasangan. Karena sekarang ini pendidikan akademik dengan profesi ini menjadi satu kesatuan.
Sedangkan untuk sarjana terapan keperawatan anestesiologi itu nanti lulusnya ini titelnya ini adalah STRKes ya. Sarjana terapan kesehatan. Ya. Nah, untuk proporsi SKS itu masih sama ya, sekitar 156 SKS. Kemudian kalau untuk STKA ya, kami singkat sebagai STKA. Ini nanti mata kuliahnya ini sudah langsung mengarah kepada anestesiologi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya kok anestesiologi gitu ya? Iya, kenapa anestesiologi, Pak? Iya, kenapa anestesiologi? Jadi ini berdasarkan dari surat keputusan Dirjen Bilmawa tadi, ya, yang mengatur terkait dengan nomenklatur. Ini kita mendapatkan nama sarjana terapan keperawatan anestesiologi. Jadi ini mohon maaf kalau di luar sana ya, di level profesi ini menjadi pro dan kontra ya. Tetapi kami di pendidikan ini mengacu kepada landasannya adalah surat keputusan Bilmawa tadi. Kalaupun misalnya nanti itu berubah, ya berarti kita ikuti aturannya tadi. Tapi sementara ini karena namanya adalah STKA tadi ya kita ikuti dulu ya. Nah, awalnya dulu kami di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta itu membuka prodi D4 keperawatan anestesiologi. Jadi tahun 2008. Ya. Nah, kenapa waktu itu menggunakan ini D4 keperawatan anestesi reanimasi. Oh, reanimasi dulu. Ya. Keperawatan anestesi reanimasi atau KAR ya. Kenapa menggunakan reanimasi? Karena kita mengacu pada keputusan atau KMK ya, Kemenkes nomor 779 tahun 2008. Ya, itu menjadi dasar. Tetapi kemudian karena kita sudah ada PMK ya, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 18 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktek penata anestesi, maka kemudian reanimasi kita hilangkan. Nah, sehingga waktu awal penyusunan kurikulum itu mengacu kepada anestesiologi tadi. Nah, kemudian muncullah SK dari Bilmawa tadi. Sehingga itu yang kemudian menjadi dasar dari nama prodi kita. Jadi walaupun berganti nama, tapi sebenarnya ini tetap satu, hanya mengikuti peraturan yang ada ya, Pak. Nah, sekarang terkait dengan kompetensi. Kalau STKA ini nanti, ini lebih mengacu kepada KMK nomor 722 tahun 2020 tentang standar profesi penata anestesi. Sedangkan kalau STRKep tadi atau STRKep dan nurse tadi itu mengacu pada KMK nomor 425 tahun 2020 tentang standar profesi keperawatan. Jadi ini bedanya. Sehingga tentunya kontennya pun ini akan berbeda dengan antara satu dengan yang lainnya. Ya, kira-kira demikian. Gitu. Kalau kontennya sudah jelas ya Pak. Jadi udah ada kebijakannya mengatur hak kewajibannya masing-masing. Nah, untuk pembelajarannya itu Pak, kalau STRK kan harus dengan nurse, berarti 5 tahun. Kalau STKA ini harus ditempuh berapa lama dan bagaimana sih untuk sistem lulusannya, apakah dengan skripsi juga atau sama dengan D3 yang KTI atau bagaimana Pak? Jadi STKA ini paling cepat 8 semester. Atau 4 tahun ya. 4 tahun, kemudian untuk tugas akhir dilaksanakan di semester 7 kalau nggak salah. 7 itu menggunakan skripsi. Skripsi juga. Nah, skripsi seperti yang saya sampaikan tadi, lebih outputnya itu lebih diarahkan pada produk. Ya, produk. Nah, kemudian kelebihannya di STKA ini di semester 8 itu nanti lebih banyak pada praktek di rumah sakit. Mengasah skillnya ya Pak ya. Skillnya. Jadi supaya para mahasiswa itu ketika lulus sudah memiliki kepercayaan diri ya untuk melaksanakan tindakan asuhan anestesi ini. Kita tahu bahwa untuk tindakan anestesi itu batas antara kehidupan dengan kematian itu sangat tipis. Ya, sehingga oleh karena itu
skill, kemudian kepercayaan diri ini sangat penting sekali untuk lulusan STKA. Iya. Confident, jadinya kita membangun kepercayaan diri ini dengan make practice is perfect. Iya, betul. Gitu. Untuk selanjutnya Pak, tadi kan kita sudah lihat kalau STR Cup itu fokusnya nanti ke KMB, langsung fokusnya lagi nanti baru ke diabetic nursing. Sedangkan untuk STKA atau keperawatan anestesiologi ini Pak, dia itu mempunyai nggak sih Pak kekhususannya lebih lagi daripada anestesiologinya? Baik, terima kasih. Kalau untuk STKA ini memiliki profil pada asuhan keperawatan anestesi pada neuroanestesi. Saraf ya? Persarafan. Jadi bisa bedah saraf, kemudian penyakit yang berkaitan dengan saraf, misalnya ada massa gitu ya, atau mungkin hidrosepalus ya. Jadi semua anestesi yang berkaitan dengan persarafan. Baik Pak. Ya. Untuk itu kan tadi spesialisnya sudah kita tahu. Terus kalau misalnya prospek kerjanya Pak, apakah dia prospek peluangnya itu sama dengan keperawatan yang biasa atau untuk keperawatan anestesiologi ini lebih tinggi mungkin? Ya, terima kasih. Sebelum ke sana, ini kita sampaikan bahwa untuk STKA itu nanti menggunakan ujian kompetensi penata anestesi. Penata anestesi ya Pak? Penata anestesi. Sedangkan untuk STR Cup itu nanti di nurse-nya, UKOM-nya adalah UKOM nurse. UKOM nurse. Nah sekarang berkaitan dengan peluang kerja. Jadi alhamdulillah kami sebelumnya sudah 3 atau 4 angkatan ya. Terutama yang 3 angkatan pertama itu kami dulu yang dari prodi penggabungan antara beberapa prodi tadi menjadi D4 keperawatan. Itu kan dulu kami menggunakan kompetensi yang diberikan itu adalah kompetensi anestesi. Sehingga kemudian STR-nya adalah STR penata anestesi. Nah, ini alhamdulillah hampir 100% itu sudah mendapatkan pekerjaan. Ya. Pekerjaan maksudnya di sini yang sesuai dengan bidangnya di klinik. Sedangkan yang lain itu ada yang menjadi pendidik, dosen, ada yang menjadi calon dosen atau sudah dosen, kemudian ada yang melanjutkan studinya. Nah, untuk angkatan yang keempat ini alhamdulillah STR sudah mendapatkan, ya, tinggal mereka menunggu rekrutmen. Kemudian yang jelas bahwa di sini ini kami sampaikan bahwa lulusan yang berkaitan dengan anestesi ini insya Allah memiliki peluang yang cukup prospektif gitu ya, sehingga tidaklah tidaklah heran kalau untuk prodi sarjana terapan keperawatan ini merupakan prodi yang flamboyan di Poltekkes Jogja. Idaman. Ya, jadi karena ini sampai dengan saat ini untuk PMDP ini pendaftarnya sudah yang sudah bayar ya? Sudah bayar Pak. Sudah membayar. Ada yang belum bayar ya berarti Pak? Itu sekitar 500-an sekian, 540-an sekian. 540. Padahal kuotanya Pak? Pendaftarnya ini 700-an. Nah, yang sudah membayar 540-an. Sedangkan untuk kuota yang akan diisi itu sekitar 50 tadi. Tapi 50 tadi kan terpotong antara dengan PMDP, Simama dan Simami. Tapi pengalaman 2 tahun terakhir ya. Simami di prodi sarjana terapan keperawatan anestesi ini tidak pernah terpenuhi. Sudah sold out di Simamanya sold out di PMDP dan di Simama. Ya, jadi kita belum pernah 2 tahun terakhir ini menggunakan Simami ya, karena sudah sold out tadi. Jadi saking tingginya daya ini tariknya, terus daya serapnya juga keluarnya cepat untuk bekerja. Nah, kalau kita lihat itu kan berarti kan prospeknya sangat menjanjikan nih Pak. Dan terus kita lihat juga tadi kan mungkin teman-teman pada penasaran nggak sih? Kan kita kan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Nah, orang mikirnya kalau mungkin di bawah Kementerian Kesehatan itu apakah ada ikatan dinas Pak mungkin? Oh iya. Jadi untuk ikatan dinas ini sudah sejak lama sebetulnya kita sudah tidak ikatan dinas ya. Ikatan dinas itu dulu ketika masih Akper tahun di bawah tahun 90 ya, masih tahun 80-an.
itu ada ikatan dinas. Tapi sekarang ini kita belum sampai kepada sana. Cuma memang pertemuan beberapa perguruan tinggi Poltekkes kemarin itu menyampaikan bahwa saat ini secara kebijakan arahnya untuk pendidikan di bawah Dikbud itu harapannya adalah perguruan tinggi kedinasan. Tapi ini kan masih tarik ulur ya. Jadi masih tarik ulur, kita belum tahu keputusan akhir bagaimana. Jadi pengembangan institusi kita juga kita kemarin sudah menyiapkan menjadi sebuah institut kesehatan negeri. Tetapi dengan adanya pertemuan yang berkaitan dengan pengembangan kelembagaan ini, nah ini kita masih menunggu hasilnya bagaimana. Jadi kita belum bisa memberikan informasi terkait dengan hal tersebut. Masih dalam proses ya mungkin ya. Baik Bapak, mungkin kalau tadi sudah dijelaskan bagaimana seleksinya, terus bagaimana cara pendaftarannya dan apa saja yang akan dipelajari, mungkin kalau Bapak ada ini Pak, kesan-pesannya kalau misalnya dalam mendidik dari mahasiswa dari keempat prodi ini, ada hal yang membedakan nggak sih Pak kalau dari 4 ini dalam menanganinya? Maksudnya menghadapi gitu ya? Iya, kan. Tapi saya pikir hampir sama semuanya ya. Apakah itu D3, kemudian sarjana terapan keperawatan, profesional maupun yang STKA. Saya kira dengan generasi milenial ini juga hampir sama, karakteristiknya hampir sama. Cuma memang kami kan ada beberapa kelas yang terkait dengan alih jenjang. Alih jenjang. Ya, alih jenjang ini berarti kan yang dari yang sudah kerja atau dari melanjutkan studi. Tentunya mereka karena sudah bekerja, jadi ya karakteristiknya beda. Nah, saat ini tentunya karena ada pandemi COVID-19, kemudian teori itu dengan menggunakan daring. Nah, ini sebetulnya kalau untuk yang alih jenjang ini sebetulnya peluang yang cukup tinggi ya Pak. Bagus ya. Karena tidak meninggalkan pekerjaan. Tidak meninggalkan pekerjaan kan. Ya, kita tunggu saja. Tapi moga-moga saja apapun itu kita menginginkan COVID-19 ini cepat berlalu. Ya. Jadi walaupun jurusan keperawatan tuh ada 4 prodi yang berbeda, mereka memiliki karakteristik masing-masing, tapi tetap unggul dan bisa menghasilkan perawat yang mahir ya Pak ya. Iya, insyaallah. Baik Pak Bondan, mungkin karena ada keterbatasan waktu, ini kita sudah sampai di akhir segmen. Apabila ada kesalahan, saya Raden Roro Brilianti dan mewakili kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih Pak Bondan sudah hadir di studio bersama kami. Mungkin pada pemirsa kita akan berjumpa pada segmen selanjutnya dengan jurusan-jurusan yang lain, mungkin biar kita bisa lebih dekat dan mengenal untuk Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini seperti apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa. Sampai jumpa.